hati-hati, nggak semua transaksi forex Anda take profitnya bisa jauh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya dari Nusantara Efek Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, di video kali ini saya pengen ngebahas satu hal yang santai. Kita pengen bisa ngobrol bareng sama teman-teman semua tentang seberapa jauh sih kita bisa menempatkan take profit kita ketika kita transaksi di forex. Ini lagi ngopi sebenarnya dan tempatnya enak banget, jadi dengan peralatan yang ada ya kita coba rekaman nih. Menurut saya asik banget tempatnya karena ini di Burn All Coffee namanya, di salah satu coffee shop di Summarecon. Konsepnya bagus banget, jadi di belakang sini ada burung hantu beneran yang hidup dengan berbagai jenis dan ada asistennya tuh, ada pemandunya yang kalau misalnya teman-teman mau megang burung hantu gitu ya, foto bareng gitu, dari yang kecil segini sampai yang gede banget, gede gitu ya, itu teman-teman bisa punya pengalaman yang unik lah menurut saya. Tadi kita udah nyobain, ini bentar lagi Mas Rifki mau nyobain nih. Oke, back to the topic. Jadi gini teman-teman, ada banyak banget yang masuk juga pertanyaannya ke Instagramnya Nusantara Efek Community ya. Kalau teman-teman belum follow, silahkan follow Instagramnya, tuh di bawah ada di @Nusantara Efek Community. Itu nanyain yang senada nih tentang sebenarnya profit zone itu apa sih? Sebenarnya opposing zone itu apa sih gitu. Terus apa pengaruhnya sama kita dalam rangka menerapkan TP1, TP2 atau TP3? Jadi ini rahasia besarnya menurut saya. Ini yang bikin kita pengen bikin teman-teman semua paham kenapa sih di NFC itu ada TP1, TP2 atau TP3 ya. Mungkin kalau teman-teman berkomunitas sebelumnya, kalau teman-teman sudah jalan di forex trading gitu ya, di komunitas manapun mungkin cuma dapetin take profit harga sekian misalnya gitu. Atau stop loss di harga sekian, TP-nya sekian, 1/2,5, 1/7 misalnya, 1/1 gitu. Kita selalu terapkan ada 1, 2, dan 3. Gini teman-teman. Saya kasih bocorannya dulu yang terjadi di dapurnya NFC ya, di trading roomnya NFC. Ada banyak banget potensi atau peluang yang masuk ke dalam dapur kita yang kita analisa, yang pada akhirnya kita nggak publish ke NFC publik dan NFC VIP Plus gitu. Kenapa? Karena itu hanya akan bisa mendapatkan transaksi paling jauh sampai TP1 atau TP2. Jadi profit zone-nya tidak akan didapat sampai TP3. Karena ada apa? Karena ada yang namanya opposing zone. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada opposing zone, berarti ada zona atau area yang memungkinkan transaksi kita tidak mencapai TP3. Nah, itu yang bikin kita tidak mau mempublish itu ke teman-teman semua. Karena apa? Karena buat pemula itu akan jauh lebih baik seandainya semua transaksinya kan profit gitu ya. Minimal win rate-nya tinggi deh, sebagian besarnya profit. Tapi kalau misalnya cuma ada TP1 terus SL, TP2 terus SL dan banyak, menurut saya itu jadi tidak fair buat teman-teman yang masih part-timer, yang masih tidak full herd di forex-nya, yang masih sebagian waktunya mantau chartnya. Jadi nggak bisa setiap ganti candle H4 misalnya 4 jam sekali, atau setiap pagi sekali, malam sekali, atau siang sekali, sore sekali. Jadi butuh screen time yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan semua transaksi yang teman-teman inginkan. Makanya kenapa saya paham banget semua anggota di komunitas kita di NFC itu sebagian besar adalah part-timer yang mana masih punya bisnis utama, masih punya pekerjaan utama atau kesibukan utama yang selain forex gitu ya. Mungkin kalau kita kalau nggak trading forex ya ngapain, pengangguran, bikin video makanya kan, jalan-jalan kayak gitu, menunggu chart yang memang memberikan peluang, jadi nggak melulu charting kerjaannya. Tapi buat teman-teman semua, kita rilis video-video dan edukasi-edukasi dalam bentuk trading plan yang profit zone-nya nyampe ke TP3 gitu. Saya nggak tahu apakah ada komunitas lain yang mungkin juga ada sebelum NFC, tapi kalau setelah NFC mungkin ngikutin, saya nggak tahu. Tapi teman-teman harus tahu alasannya, minimal itu dulu deh. TP1 itu sebaiknya diambil, karena udah jadi pro kontra nih, makin banyak pertanyaan. TP1 sebaiknya diambil kenapa? Karena dia punya win rate paling tinggi. Nah, buat kami, ketika kita mengedukasi ya NFC, kita pengen berbicara sama orang yang secara psikologis nyaman. Dan biasanya pemula pengennya profit dulu, entah kecil atau besar. Ketika sudah mulai profit transaksinya, teman-teman akan mulai ngerasain, oke, kalau gitu apalagi yang perlu dipelajari, sangat terbuka dengan informasi. Tapi ketika dalam keadaan loss, dalam keadaan MC, bahkan seperti itu, biasanya manusia mulai cenderung defense tuh, mulai cenderung menutup. Kadang-kadang
aduh forex kayaknya udah mulai nggak asik lagi nih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sangat merekomendasi TP1, makanya kenapa? Supaya teman-teman ngerasain win rate-nya dulu. Setelah itu baru teman-teman yang sudah mulai agak senior ya, yang sudah mulai lebih dari 1 tahun misalnya ikut bareng sama NFC, belajar bareng sama NFC, ya teman-teman sebaiknya ambil minimal TP2 atau TP3 gitu. Kalau teman-teman bicara safety target itu adalah target yang dibagi TP1 plus TP2 atau TP3. Tidak harus TP1, 2, 3 diambil semua, tidak harus teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman mau ngambil kesimpulan lebih cepat, ambilnya TP2. Kalau teman-teman mau ngambil kesimpulannya lebih lama, misalnya let's say 6 bulan atau 1 tahun kemudian, ambilnya TP3. Karena itu yang paling memberikan hasil kalau dilihat sepanjang tahun sampai setahun ke belakang. Tapi kalau selama 3 bulan ke belakang, itu ada beberapa bulan yang TP2-nya menang. Gitu. Makanya kenapa teman-teman disarankan ambil safety target lebih besar porsinya, misalnya 70%, 30% transaksinya baru diambil TP2 atau TP3 ya, bukan dan, atau TP3. Jadi pilih salah satu boleh. Nah, ada juga yang memang tujuannya mencatat dan mereview secara pribadi supaya teman-teman tahu seberapa banyak area atau transaksi yang mencapai TP2 dan 3. Ambil 3-3-nya, boleh, sama sekali setuju saya. Gitu. Yang penting teman-teman ngerti dasarnya sih, kurang lebih begitu. Jadi kalau teman-teman nanti berekspektasi bahwa forex ini bisa memberikan selalu peluang TP3, itu tidak selalu. Sebagai informasi buat teman-teman yang belum pernah dengar, ketika teman-teman baru bergabung sama NFC, kita punya win rate yang nggak bagus-bagus amat secara kasat mata kurang lebih. Jadi cuma 35-40% kurang lebih seperti itu, tapi 1/3 gitu. Karena apa? Akumulasinya yang kita lihat, bukan berapa transaksi yang profit, berapa transaksi yang loss, tapi in the end of the month, in the end of the year, transaksinya diakumulasikan profit, kurang lebih begitu. Oke? Kurang lebih jadi seperti itulah teman-teman kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bertanya, pengaruh provision apa? Ya tadi, kalau teman-teman sudah mulai sangat aktif chartingnya dan teman-teman bisa memantau dan memaintain transaksi teman-teman semua, teman-teman boleh ambil yang cuman TP1 gitu. Jadi ada area yang memang cuman bisa didapetin TP1-nya doang, tapi ada area yang bisa ambil sampai TP3 profit zone-nya. Nah, ketika ke opposing zone ya, misalnya kita dapetin area sell nih di atas, terus di sini ada area buy lagi, sedangkan TP3-nya di sini misalnya. Kita nggak akan share ke publik teman-teman, karena teman-teman di publik ya teman-teman yang memang pengen set and forget kan begitu. Paling kalau ada news kita ingetin untuk di cancel. Tapi kalau teman-teman sudah lebih aktif lagi tradingnya, ini detailnya akan kita sampaikan di workshop ya buat teman-teman yang hadir di workshop Bekasi dan Surabaya besok. Kita akan sampaikan bagaimana profit zone ini sangat berpengaruh dan bagaimana memilih transaksi yang punya opposing zone sehingga bisa menghentikan kita sampai TP3. Makanya kita ambil TP1-nya doang. Kan lumayan kalau walaupun cuma dapat TP1 ya dapat profit kan gitu dibanding tidak transaksi sama sekali. Nah, saya rasa itu yang perlu teman-teman paham dulu di awal. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita mendeteksi opposing zone, terus nanti misalnya apalagi ada lagi zone-zone yang jadi evidence atau jadi bukti untuk mengambil TP lebih jauh lagi sampai TP5 sampai TP7 gitu ya. Kemarin kita sempat di Euro USD sampai TP1/7 karena ya ada pendukung data yang masuk di dalam chart. Ada area baru yang terbentuk searah dengan area transaksi kita sehingga kita bisa dapetin area atau stop loss-nya maju. Jadi kayak trailing stop tapi sebetulnya trailing stop by area, bukan by pips atau by something else gitu ya. Bukan, tapi benar-benar ada area baru yang kuat yang searah dengan trading plan kita yang bikin kita yakin bahwa kita bisa jauhin TP-nya gitu. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau ditanya, silahkan tanya lagi di kolom komentar dan saya tunggu feedback dari teman-teman semua. Kita sangat terbuka buat semua informasi dan kita sangat pengen bertumbuh bareng-bareng sama teman-teman semua di NFC. Buat teman-teman yang belum gabung di komunitas kita di Nusantara Efek Community, kita punya tribe namanya itu NFC Public Lounge. Itu teman-teman klik link di bawah video ini ada nfcvip.net/komunitas. Nah, diklik dan itu isi data, nama dan emailnya gratis, sekali lagi gratis. Teman-teman akan dapetin ruang diskusi yang luar biasa aktif buat sama-sama teredukasi di forex gitu. Isinya adalah ribuan orang yang sudah teredukasi dan mau mengedukasi orang lain juga. Jadi kita nyari amal jariah gitu ya. Oke, itu jadi saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.